Setelah sebelumnya diceritakan alasan Halloran bisa sampai masuk ke neraka yang membuatnya terpaksa menjadi seorang pemburu iblis, sialnya dia tetap hanya manusia biasa yang tidak memiliki ilmu kanuragan apapun kecuali hanya untuk membedakan iblis dan manusia biasa. Sampai akhirnya ketika dia sedang memburu iblis kembar berelemen udara, Lucky, pacar baru dari mantan istrinya, justru menculiknya dan menyiksanya untuk merebut kembali pacarnya. Sampai akhirnya ketika dia kira ada seorang tamu yang datang, yang terjadi adalah The fuck? Lucky yang kebingungan dan tidak tahu menahu soal iblis pun panik dan dihajar habis-habisan hingga dia akhirnya melarikan diri dari tempat tersebut. Sementara Halloran yang ditinggal sendirian, mau tidak mau dia harus berusaha melepaskan sendiri borgol di tangannya dan langsung mengambil shotgun untuk melawan iblis-iblis tersebut. Dan meskipun harus bersusah payah karena sempat kehabisan peluru ditambah lagi dengan cedera di tangannya, Halloran akhirnya tetap berhasil menyingkirkan kedua iblis tersebut menggunakan gergaji mesin. Malam harinya setelah apa yang dilakukan Lucky kepadanya, yang saya kira lukanya akan pulih dengan sendirinya seperti di awal film, tapi benar-benar tidak ada buff apapun bawaan dari neraka sehingga dia masih harus merawat lukanya sendiri. Dan sampai di sini, Halloran seperti mendapat hidayah dan berniat untuk mengakui perbuatannya paling tidak kepada ibunya terlebih dahulu karena selama ini Halloran selalu menghindar saat ibunya bertanya mengenai alasannya bisa sampai masuk neraka. Namun belum sempat mengatakannya, tiba-tiba Mariani dan anaknya muncul di depan rumah di mana seharusnya mereka saat ini sudah berada di luar kota. Ternyata kedatangannya Mariani saat itu adalah untuk memperingatkan Halloran mengenai kejadian di toko bangunan sebelumnya karena dia sempat mendapat telepon dari polisi yang menanyakan tentang hal itu. Mariani menduga kalau pihak kepolisian mulai mencurigainya dan jika itu terjadi, artinya Mariani juga akan terseret dalam kasus tersebut. Oleh karena itu juga, Mariani akhirnya menceritakan semuanya kepada anak mereka yang tentu saja orang-orang zaman sekarang tidak akan mempercayai hal itu kecuali mereka melihat sendiri. Setelah mendengar perkataan Mariani, Halloran pun tidak punya pilihan lagi dan memutuskan untuk menceritakan semua fakta kepada anaknya dengan menunjukkan korban yang sebelumnya dirasuki iblis dan sekalian membantu membersihkan kekacauan itu dengan mengirim jasad-jasad tersebut untuk dikremasi. Artinya mulai sekarang mereka bertiga akan secara langsung terlibat sebagai satu tim untuk membantu Halloran melakukan tugasnya sebagai pemburu iblis. Up jump the devil. Singkat cerita, keesokan harinya seperti yang sudah diduga, Halloran kembali mendapat tugas panggilan dan kali ini iblis yang muncul adalah Pyralis, iblis api sekaligus kemungkinan iblis terakhir yang melengkapi kelima sudut pentagram. Sayangnya meskipun sampai saat ini Halloran masih belum mengetahui apa tujuan iblis-iblis itu turun ke bumi dan membuat ritual pengorbanan, yang pasti Halloran harus segera menghentikan iblis Pyralis sebelum dia berhasil menyelesaikan ritual mereka. I get it. Dari data yang beredar di internet, dikatakan kalau iblis Pyralis ini berasal dari gunung api dan dia adalah yang paling OP dari keempat elemen iblis lain karena mempunyai kemampuan untuk menelan seluruh hutan ke dalam jurang api. Dan berdasarkan prediksi simbol pentagram yang digambar oleh Halloran, dia menduga kalau lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat ritual terakhir adalah sebuah perumahan yang artinya akan ada banyak sekali korban jika mereka tidak segera mencegahnya. So tanpa membuang waktu, Halloran langsung bersiap menuju ke TKP bersama dengan keluarganya. Dear Lord, please bless us. Bersamaan dengan itu, Mimi juga muncul di rumah mereka setelah sebelumnya mendapat perintah dari atasannya untuk membantu Halloran dan memastikan dia benar-benar berhasil menghentikan iblis Pyralis. Jadi meskipun sebelumnya Mimi menolak untuk ikut campur tugas Halloran, namun tetap saja dia tidak bisa mengelak saat mendapat perintah langsung dari atasannya. Hal itu tidak lain adalah karena jika iblis Pyralis berhasil menyelesaikan ritual terakhir, dia akan membawa bencana besar
dengan melepaskan salah satu dari 7 malaikat pemberontak yang telah diusir dari surga. Dan jika hal itu sampai terjadi, sudah pasti akan menjadi malapetaka bagi umat manusia. Dari sana, mereka bertiga akhirnya langsung OTW menuju lokasi perumahan yang sudah diperkirakan akan menjadi tempat ritual pengorbanan sebelumnya. Lalu berhubung belum ada yang tahu wujud dari iblis spiralis atau siapa yang sudah dirasuki olehnya, mereka kemudian membagi tim menjadi 2 untuk mengecek setiap warga yang ada di sana. Halloran bersama Mariani, sementara Mimi bersama ibu dan anaknya Halloran, karena hanya mereka berdualah yang bisa membedakan manusia yang sudah dirasuki oleh iblis. Setelah mengetuk setiap pintu di perumahan tersebut dan mengevakuasi semua orang, mereka menemukan satu rumah yang dicurigai di mana di dalamnya hanya ada 1 orang yang tinggal di rumah tersebut, dan itu pun mentalnya agak terganggu dan sepertinya berpotensi untuk dijadikan tumbal oleh iblis api. Jadi berhubung prioritas mereka sekarang adalah untuk mencegah ritual pengorbanan, Halloran kemudian mengusulkan untuk menyelamatkan orang itu terlebih dahulu, karena jika tidak ada tumbal artinya ritual tidak akan bisa dilaksanakan. Sebenarnya mereka sudah berhasil menyelamatkan orang tersebut meskipun dengan menyetrumnya dan mengosongkan rumah itu. Namun mereka justru lengah karena Mimi yang awalnya berniat untuk mengecek tempat itu sekali lagi justru berhadapan dengan seorang bocil yang tidak lain adalah iblis spiralis itu sendiri. Dan meskipun dia sadar kalau bocah tersebut telah dirasuki iblis, namun karena tidak tega menghabisi seorang bocil, akhirnya dia sendirilah yang dijadikan sebagai tumbal dalam ritual pengorbanan terakhir. Setelah kejadian itu, Halloran dan yang lainnya pun mulai hopeless karena dengan terselesaikannya 5 ritual pengorbanan, artinya hanya tinggal menunggu waktu salah satu dari 7 malaikat pemberontak muncul dan membawa malapetaka bagi umat manusia. Sementara itu, diperlihatkan Lucky bersama dengan Ilham yang langsung tobat pergi ke gereja setelah dia melihat dengan mata kepalanya sendiri zombie-zombie yang dipanggil Halloran seperti yang dikatakan Ilham sebelumnya. Lucky pun akhirnya mulai berpikir kalau Halloran dan ibunya memang menjalankan praktek ilmu hitam, maka artinya Lucky memang ditakdirkan oleh Sang Pencipta untuk melawan mereka. Are you fucking kidding me? Tapi alih-alih mendatanginya langsung, dari gereja, Lucky pun kemudian pergi ke kantor polisi untuk melaporkan Halloran dengan dugaan praktek ilmu hitamnya. Meskipun awalnya polisi tidak mempercayainya, namun dengan bukti foto-foto ritual pengorbanan pastor yang diambil oleh Ilham sebelumnya, mereka akhirnya tetap harus memproses kasus itu dengan memanggil pengadilan negeri. We got him. Tell the DA we need another wiretap. Kembali beralih ke Halloran saat dia mengira kalau pekerjaannya sebagai pemburu iblis sudah berakhir dan hanya tinggal menunggu waktu datangnya kiamat. Tiba-tiba dia kembali mendapat tugas dari neraka, di mana kali ini yang harus dia hadapi adalah Lilith, salah satu dari 7 malaikat pemberontak yang telah dibebaskan berkat ritual pengorbanan iblis-iblis sebelumnya. Dan hal yang lebih membuat Halloran ketar-ketir adalah lokasi kemunculannya yang tidak lain adalah rumahnya sendiri, di mana berbeda dengan iblis-iblis sebelumnya yang mengambil alih tubuh manusia yang masih hidup. Lilith ternyata lebih memilih untuk mengambil alih jasad Sinta, bartender yang sebelumnya tidak sengaja ditembak oleh Halloran dan dikubur di halaman belakang rumahnya. Jadi sebelumnya saat Halloran dan keluarganya sedang tidur, Lilith yang telah berhasil membuka segel neraka dan kabur ke bumi, entah kenapa memilih untuk bangkit dengan menggunakan jasad Sinta. Bahkan saat itu Lilith juga membiarkan keluarga Halloran begitu saja dan langsung pergi dari sana tanpa mengganggu mereka. Padahal Lilith bisa saja membantai mereka saat itu juga karena dia pasti sudah tahu siapa Halloran sebenarnya. Keesokan harinya setelah menyadari kalau Lilith telah mengambil jasad Sinta, Halloran akhirnya mulai merasa bersalah dan mengakui semua perbuatannya kepada Mariani dan ibunya yang mana jelas membuat mereka kecewa. Meskipun Halloran di sini sudah bolak-balik mengatakan kalau dia tidak sengaja menembak Sinta, namun itu tetap tidak meredakan amarah mereka, terutama karena Halloran lebih memilih untuk menutupi perbuatannya dan membiarkan orang tua Sinta yang terus mencari anak mereka tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Alhasil Mariani dan ibunya memilih untuk menjauh dari Halloran justru di saat-saat paling krusial karena mereka sudah terlalu kecewa kepadanya. Lalu saat Halloran sudah merasa bodoh amat dengan semuanya karena ditinggal Mariani dan ibunya, ajaibnya Mimi muncul kembali dengan diantar oleh supervisornya, di mana ternyata dia dihidupkan kembali atas perintah bosnya untuk membantu Halloran menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu mengembalikan Lilith ke neraka. Awalnya, Halloran memang mengatakan kalau dia sudah tidak mau lagi melanjutkan tugasnya sebagai pemburu iblis dan mempersilahkan Mimi untuk membatalkan kontraknya agar dia bisa dikirim kembali ke neraka atau mau diapain udah pasrah. Namun setelah Mimi menjelaskan kalau apa yang mereka lakukan adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang mereka cintai, Halloran lalu mulai kepikiran keluarganya dan akhirnya setuju untuk menyelesaikan tugas tersebut. Dari sini, Mimi lalu mulai menjelaskan tentang latar belakang Lilith yang menjadi target mereka kali ini, yang tadinya adalah malaikat dengan suara paling indah yang ada di surga. Namun siapa sangka kalau hal itu justru mendatangkan kecemburuan bagi malaikat lainnya yang kemudian membuat konspirasi dengan memperdaya Lilith agar ikut dalam pasukan pemberontakan malaikat yang dipimpin oleh iblis Lucifer. Karena itulah dia kemudian dibuang ke neraka dan selamanya dijauhkan dari satu-satunya hal yang dia sukai, yaitu musik. Lalu untuk alasan mengapa mereka harus segera mengembalikan Lilith ke neraka, sebenarnya adalah karena alasan pribadi bos mereka di neraka yang menyukai Lilith. Sementara Lilithnya sepertinya nggak suka bertepuk sebelah tangan, jadi Lilith semacam dipaksa dan tidak betah berada di sana sehingga dia selalu mencari cara untuk kabur. Lalu yang perlu mereka perhatikan adalah Lilith juga mempunyai kemampuan mengendalikan pikiran manusia dan terakhir kali kabur ke bumi, dia melampiaskan amarahnya dengan menghabisi semua laki-laki yang dilihatnya. Sementara itu, diperlihatkan Lucky dan rombongan polisi yang akhirnya menggerebek rumah Halloran. Namun karena Halloran tidak ada di tempat, mereka akhirnya hanya menangkap ibunya dan membawanya ke kantor polisi di mana Mariani ternyata juga sudah ditangkap untuk dimintai keterangan. What's really going on here? No, I tried to tell. Di sini, ibunya Halloran sebenarnya sudah berusaha menjelaskan kalau apa yang dilakukan anaknya adalah untuk melindungi orang-orang dari ancaman iblis, bukan sebaliknya. Namun, polisi itu tentu saja tidak percaya dan justru mengancam akan ikut menangkap anaknya Mariani jika Halloran tidak menyerahkan diri. So, karena tidak ingin anaknya terlibat lebih jauh, Mariani akhirnya mengalah dan meninggalkan pesan suara untuk Halloran agar dia segera menyerahkan diri. Meet me at the club. Your mom and I want to talk to you. Kembali ke Halloran dan Mimi, diperlihatkan mereka berdua pergi menuju ke sebuah hutan di mana Halloran berniat untuk memancing Lilith agar mendatangi mereka ke tempat itu. Karena dari apa yang diceritakan oleh Mimi sebelumnya, Lilith akan tertarik jika mendengar suara horeg dan dari sana Halloran jadi punya ide untuk menangkapnya. Menurut Halloran, dari gambar yang diperlihatkan Mimi tentang penangkapan Lilith zaman dahulu, dia melihat ada pola pentagram di lokasi tersebut yang artinya bukan hanya untuk memanggilnya. Pentagram tersebut seolah adalah pintu yang juga berfungsi untuk mengirimnya kembali ke neraka. So, untuk membuktikannya, mereka pun langsung menyeting tempat itu sedemikian rupa untuk menjebak Lilith. Rooms made of twigs. Abby, you got a better idea? Sebelum menjalankan rencana tersebut, Mimi sempat menyarankan agar dirinya saja yang berperan untuk mengeksekusi Lilith, mengingat saat ini Lilith sedang menggunakan tubuh Sinta dan khawatir kalau hal itu akan jadi masalah untuk Halloran. Karena sedikit saja ada keraguan yang muncul, maka mereka bisa kehilangan Lilith. If you do, I'll kill you myself. Singkat cerita, Halloran mulai menyalakan sound horeg miliknya dan benar saja tidak berselang lama, Lilith langsung muncul di tempat itu untuk menikmati musiknya. Sayangnya, dia berdiri di luar simbol pentagram yang dibuat oleh Halloran sehingga terpaksa Halloran harus turun tangan langsung untuk memancing Lilith masuk ke dalam simbol tersebut. Halloran yang tidak punya persiapan apapun sama sekali tidak menduga kalau Lilith akan sangat berbeda dengan iblis-iblis sebelumnya dan menyerangnya dengan sangat brutal.
Namun dengan cara itu juga, Lilith akhirnya berhasil masuk ke dalam simbol di mana Mimi kemudian langsung mengaktifkan simbol tersebut yang seketika membuat Lilith tidak berdaya. Tanpa diduga, Lilith yang sudah dikurung ternyata sama sekali tidak melakukan perlawanan dan justru berusaha untuk membuat kesepakatan dengan Halloran. Lilith mengatakan kalau dia bisa membebaskan Halloran dari kontraknya dengan neraka, di mana dia juga berjanji akan keluar dari tubuh Sinta dan membuatnya hidup kembali. Dengan begitu, Halloran akan terlepas dari semua tuduhan dan mungkin bisa rujuk kembali dengan Mariani. Namun sebagai gantinya, Halloran harus membiarkan Lilith pergi. Family will forgive you, won't they? Disinilah namanya juga manusia yang kadang egois dan mau menang sendiri. Halloran pun akhirnya termakan oleh bujuk rayu Lilith meskipun Mimi sudah berusaha memperingatkannya. Karena jika Sinta bisa hidup kembali, artinya Halloran bukanlah seorang pembunuh dan kontraknya dengan neraka akan batal dengan sendirinya. What if the way that Lilith got here? So mereka berdua pun mulai melakukan pertukaran. Halloran membuka segel sementara Lilith pindah ke dalam tubuh seekor gagak dan seketika itu juga Sinta hidup kembali meskipun agak sedikit hilang ingatan. Dari sana, Halloran lalu kembali ke kota sambil membawa Sinta di mana dia mengira kalau dirinya sudah terbebas dari kontrak neraka dan kembali menjadi manusia normal. Namun bersamaan dengan itu, polisi datang untuk menjemputnya karena Halloran masih harus menjelaskan soal kasus kematian paspor yang dilaporkan oleh Lucky. Meskipun begitu, Halloran tampak tidak khawatir dan berjanji kepada Mariani kalau dia akan memperbaiki semuanya. It's gonna be fine. Di sisi lain, tanpa mengetahui penyebabnya, Sinta juga harus ditangkap karena ternyata sebelumnya saat masih dirasuki oleh Lilith, dia telah membuat kekacauan dengan menghabisi beberapa laki-laki yang dia temui. Dengan sedikit merasa bersalah, Mariani sempat menangis dan pergi ke ruang ganti saat Halloran akan dibawa oleh polisi. Disinilah gongnya terjadi karena ternyata Lilith dengan wujud gagaknya sudah menunggu di sana dan langsung merasuki Mariani begitu dia melihatnya. Tidak hanya itu, Lilith kemudian juga menyerang Lucky yang datang untuk berusaha merayunya kembali. Sampai di sini, dia lalu berjalan keluar sambil menyanyikan lagu Lingsironi yang langsung menghipnotis semua orang yang ada di ruangan itu kecuali Halloran, di mana kemudian Lilith memberikan tawaran kepada Halloran untuk mengabdi kepadanya jika dia ingin Mariani tetap hidup. The devil will never stop coming, Hub. Serve me. Dan tamat. Kita tungguin season keduanya kalau ada. So, segitu dulu dari Pasifista. Komen di bawah kalau kalian udah mulai kangen series Cina yang bisa jurus-jurus. Salam buat keluarga di rumah. Pasifista signing out.